Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Arif Widianto di Belajar Fotografi Jilid keempat. Ya, di pertemuan sebelumnya kita udah pernah bahas tentang komposisi dan sudut pengambilan foto. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi lah materi atau bahasan tentang jarak pengambilan foto. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, udah pada nggak asing lah tentang dunia fotografi, terutama udah nggak asing lah tentang story IG, story WA. Nah itu kan maksudnya media untuk buat foto-foto kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, aku di sini hanya sering-sering aja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di komen. Udah lanjut ke materi. Di dalam memotret seringkali foto yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti objek menjadi blur atau komposisinya kurang tepat atau gimana. Nah, biasanya nggak selalu sih foto yang bagus itu disebabkan karena alatnya aja, tapi ada hal-hal yang lain yang membuat foto itu jadi lebih menarik gitu, seperti komposisi, terus ukuran objek kayak gitu. Terus apa saja sih materi kali ini? Nah, materi kali ini itu ada extreme close up, big close up, medium close up, medium long shoot, dan extreme long shoot. Nah, yang lanjut, yang pertama itu ada extreme close up. Nah, kita lihat di contoh ini ya, ada seekor serangga yang sedang terbang kayak gitu. Nah, kan biasanya kalau dilihat secara nyata ya, serangga itu kan ada yang kecil ya, nggak sebesar di foto ini. Nah, gimana sih cara menangkap gambar serangga kayak gini? Itu kayak detail gitu, detail banget lah serangga ini, mulai dari matanya, bulu-bulunya itu detail banget. Bagaimana caranya? Nah, cara yang digunakan dalam memfoto seperti gambar ini itu menggunakan teknik extreme close up. Nah, extreme close up atau biasa disingkat dengan ECU merupakan salah satu teknik pengambilan gambar dari jarak yang sangat dekat, atau teknik ini juga biasa disebut dengan makro fotografi. Pengambilan gambar dari yang dekat ini biasanya sampai memperlihatkan pori-pori pada kulit jika yang difoto itu kulit manusia kayak gitu. Nah, bisa dilihat dari contoh di gambar ini, mata ya yang difoto. Nah, itu kelihatan banget detailnya, mulai dari bulu matanya, detail dari mata itunya yang warna biru, sampai pori-pori kulitnya itu sangat detail kelihatan kayak gitu. Karena memang tujuan dari penggunaan teknik extreme close up ini yaitu untuk membuat objek foto terlihat lebih nyata kayak itu, lebih jelas, lebih detail. Nah, ini juga contohnya di gambar ini juga, ini objek fotonya secara keseluruhan itu ada bunga. Nah, namun yang dipoto itu hanya bagian tertentu saja, seperti di gambar ini, seperti serbuk sarinya lah kira-kira. Nah, dari gambar ini juga terlihat detail-detail dari serbuk sarinya itu, teksturnya itu dapat banget lah kayak gitu. Nah, kemudian ada teknik big close up. Nah, big close up atau BCU merupakan teknik pengambilan gambar yang bertujuan untuk membuat objek foto terlihat lebih jelas. Nah, kalau tadi kan extreme close up ya, itu hanya bagian-bagian tertentu yang difoto. Nah, kalau yang ini, yang big close up, itu sebagian besar dari sebuah objek. Misalnya kita memfoto burung. Nah, dengan teknik big close up ini hanya bagian tertentu saja, seperti bagian kepalanya kayak gitu. Nah, teknik BCU ini memiliki sasaran objek dari atas kepala hingga dagu. Nah, seperti contoh di gambar ini. Terlihat yang difoto itu dari atas kepala, dari ujung kepala hingga dagunya kayak gitu. Dan ekspresinya pun kelihatan ya kayak gitu. Secara garis besar pengambilan big close up ini bertujuan untuk menampilkan seluruh wajah jika yang difoto itu objek manusia. Nah, fungsi dari big close up ini itu untuk memperjelas perasaan atau ekspresi yang dialami oleh objek, seperti contoh foto di layar ini. Nah, dari foto ini kan kita lihat ekspresi dari bapaknya ini kan
kelihatan ya, mulai dari senyum dari bibirnya, ekspresi matanya, sampai kulitnya pun terlihat jelas banget kayak gitu. Nah ini juga sama, ekspresi dari burungnya itu kan dapat banget nih, kayak lagi kaget kayak gitu, karena memang fungsi dari teknik big close up ini kan untuk memperlihatkan ekspresi dan emosi dari objeknya kayak gitu. Lanjut ya. Kemudian ada teknik medium close up. Teknik pengambilan foto medium close up bertujuan untuk mempertegas gambaran profil yang menjadi objek bidikan kamera. Pengambilan foto ini umumnya dengan menyoroti objek dari kepala hingga bagian dada. Nah, biasanya foto medium close up ini digunakan untuk foto-foto profil kayak gitu. Seperti di foto KTP, di foto SIM, itu kan hanya bagian kepala sampai dadanya aja yang kelihatan. Nah, penggunaan teknik close up ini biasanya sering digunakan untuk mengisi foto profil seseorang agar bisa terlihat jelas. Nah, emang kayak gitu. Nah, ini juga contohnya fotografernya memfoto orang dari dada sampai kepala menggunakan teknik medium close up. Nah, ini juga sama untuk contoh fotonya, seorang fotografer memfoto objeknya dari belakangnya. Kalau yang tadi kan dari depan kayak gitu. Nah, kemudian ada teknik medium shoot, mid shoot atau dikenal juga dengan sebutan medium shoot, bertujuan untuk memperlihatkan beberapa bagian dari subjek secara lebih dekat. Nah, area yang difoto juga ini dari atas kepala hingga batas pinggang. Nah, seperti contoh di sampingnya. Kita lihat ekspresi dari almarhum Didi Kempot ini sangat menghayati ya. Mulai dari gimmick tubuhnya itu memperlihatkan emosi dan ekspresi dari liriknya kayak gitu. Nah, ini juga sama. Jadi tipe medium shoot ini sering digunakan sebagai tahapan awal sebelum kameramen mengambil gambar lebih dekat dan memperlihatkan emosi subjek. Nah, biasanya teknik medium shoot ini digunakan untuk wawancara narasumber kayak gitu. Karena dengan teknik medium shoot ini informasi dari narasumbernya itu lebih jelas, lebih dapat informasinya kayak gitu. Nah, ini kebetulan contohnya bukan lagi wawancara ya. Ini modelnya kan di foto menggunakan teknik medium shoot dari pinggang hingga atas kepala kayak gitu. Nah, ini juga sama, foto ini diambil menggunakan teknik medium shoot kayak gitu. Terlihat ekspresi gimmick tubuhnya itu kan seperti apa ya, melemparkan daun-daun hingga terlihat berhamburan kayak gitu. Ekspresi mukanya juga dapat kelihatan bahagia kayak gitu. Nah, selanjutnya ada teknik long shoot. Jenis pengambilan gambar ini, objek utama dari foto masih menonjol dibandingkan background. Batas pengambilan gambar untuk objek manusia adalah ujung kaki hingga ujung kepala. Namun kita masih harus memberikan ruang untuk backgroundnya. Fungsi dari long shoot ini kan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi objek yang difoto gitu. Seperti contoh di samping ya. Lihat seorang bapak-bapak kan lagi bawa kresek berisi cabai ya. Nah, dari foto ini kan kita udah tahu di mana dan kapan ya objek ini, bapak ini difoto. Nah, ini juga sama, ambilan fotonya menggunakan teknik long shoot. Dari foto ini kita tahu kapan dan lagi ngapain nih pemuda ini. Tentunya kan dari foto ini kan secara sekilas kita tahu bahwa seorang anak laki-laki ini lagi belajar, dan kelihatannya kan malam hari gelap-gelap kayak gini kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya ada teknik extreme long shoot. Nah, jenis pengambilan dengan teknik extreme long shoot itu mengambil background lebih lebar dibandingkan dengan teknik long shoot kayak gitu. Nah, dengan teknik extreme long shoot ini
maka objek utamanya itu terlihat lebih kecil gitu dibandingkan dengan backgroundnya yang lebih lebar. Contohnya juga seperti ini, seperti gambar di samping. Nah, kan terlihat nih di foto ini kan objeknya memang lebih kecil ya dibandingkan dengan backgroundnya. Namun objeknya ini tetap terlihat menonjol kayak gitu, tetap terlihat jelas. Nah, ini juga sama untuk mengambil extreme long shoot. Biasanya ketika akan foto dengan beberapa orang, itu kamera harus jauh dengan objeknya karena untuk mengambil background yang lebih luas kayak gitu. Nah, teknik extreme long shoot ini cocok digunakan untuk memfoto pemandangan yang luas. Nah, contohnya juga seperti gambar di samping. Terlihat di foto ini objeknya itu ya memang terlihat kecil, tapi backgroundnya itu kelihatan luas gitu. Kayak ya sebagian besar dari backgroundnya itu kelihatan luas lah kayak gitu. Ya mungkin dari saya cukup segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.